Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teori politik pariwisata yang beranggotakan oleh Yufi Ferdiansyah, Indra Arif Wibowo, Rizky Nuraini, dan Dwi Estining Tias. Di sini terdapat 4 pembahasan, yakni pengertian politik pariwisata, konsep teori pariwisata, pariwisata sebagai diplomasi publik, dan hubungan dengan politik luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik pariwisata. Ya, yang dimaksud dengan politik pariwisata yaitu merupakan penggabungan dari konsep politik dan konsep pariwisata, di mana politik sendiri tidak dapat dipisahkan di kehidupan manusia. Menurut Aristoteles, hal ini dikarenakan sesungguhnya manusia adalah zoon politikon, makhluk yang berpolitik. Sedangkan pariwisata sendiri menurut segi etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dua kata, yaitu pari yang berarti berkeliling, berputar-putar, dan kata wisata yang berarti bepergian. Selain pengertian di atas, industri pariwisata memiliki fungsi yang penting, yaitu yang pertama, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. 2. Sarana pendorong bagi pembangunan daerah. 3. Memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Misalnya memupuk rasa cinta tanah air. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan politik pariwisata yaitu suatu usaha seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain agar mau berwisata. Di sini ada pariwisata memiliki fungsi yang penting. Di sini ada 5. Yang pertama ini memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Yang kedua, sarana mendorong bagi pembangunan daerah. Yang ketiga, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang keempat, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kelima, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Ada teori politik pariwisata. Jadi, teori politik pariwisata ini dalam pengembangan suatu bidang tidak akan terlepas dari proses politik, begitupun dengan bidang pariwisata. Jadi menurut Rothagu, politik ini kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok bisa mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat dengan usaha yang mendamaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada anggota-anggotanya. Nah, sedangkan menurut Andrew Haywood, politik ini juga merupakan kegiatan yang suatu bangsa yang mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasamanya. Selanjutnya ada pariwisata sebagai diplomasi publik Indonesia. Kementerian Pariwisata memegang peran penting dalam alur sistemik, promosi, dan pengembangan pariwisata Indonesia. Penggunaan pariwisata sebagai salah satu instrumen diplomasi publik Indonesia dilakukan atas dasar bahwa pariwisata lebih mudah diterima, disukai, dan dipahami karena adanya unsur budaya di dalamnya. Pariwisata juga memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan diplomasi dengan menarik masyarakat untuk melihat Indonesia sebagai sebuah tujuan pariwisata. Dengan begitu, tujuan dari diplomasi publik akan tercapai.
Selanjutnya, materi yang terakhir, politik luar negeri. Peranan pariwisata dalam hubungan politik luar negeri suatu pemerintah sangat penting. Tidak hanya dilihat dari segi ekonominya, tapi juga politis dan kulturnya. Yang sumbangnya adalah positif, yaitu dalam hal kerjasama dan perdamaian. Dalam hubungan politik luar negeri suatu pemerintahan, hanya ada dua alternatif bagi pertumbuhan industri pariwisata di negeri itu, yaitu politik bersahabat atau politik bermusuhan dengan negara lainnya. Lebih-lebih negara tetangga dari mana sebenarnya dapat diharapkan kunjungan persahabatan antara rakyat negara yang bertetangga. Salah satu dampak yang terjadi dalam proses globalisasi adalah meningkatnya kerjasama internasional antar negara-negara dunia yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kerjasama tersebut berdasarkan atas saling memberi keuntungan atau reciprocity antar faktor internasional yang bersangkutan. Contoh dalam kerjasama yang dilakukan dua negara dalam hal positif, politik, dan pariwisata, salah satunya adalah hubungan kerjasama pariwisata Indonesia-Korea Selatan. Teori kerjasama internasional mengatakan suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Untuk itu, negara tersebut perlu melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan eksternalnya. Dalam kerjasama pariwisata Indonesia-Korea Selatan, ini bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran bersama dan metode untuk mencapainya saja, tetapi terletak pada capaian sasaran itu. Kerjasama ini akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan menjadi lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggungnya. Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing yang bermitra. Dengan kata lain, yang bisa memberi win-win solution. Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga kerja. Bertambahnya akses seperti kerjasama antar negara yang bekerja sama dan lain sebagainya. Menurut Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman, masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa satu usul penanggulangan masalah dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan satu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Salah satu bentuk hubungan kerjasama adalah peristiwa Bali Jeju. Hubungan peristiwa Bali Jeju bersifat resiprositas. Resiprositas merupakan teori yang berpendapat bahwa kerjasama dapat dibangun dalam bilateral yang intensif bila mana suatu negara akan memiliki keuntungan di dalam wilayahnya. Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh David Held, saat ini telah terjadi perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling berhubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berbeda dengan Kalanick dalam jurnalnya The Impact of Globalization on the Development of Tourism Within Social and Economic Change, melihat bahwa globalisasi kemudian akan menjadi ajang kompetisi antar negara. Negara-negara dunia memang bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata masing-masing,
tetapi hakikatnya mereka tetap bersaing untuk keuntungan nasional. Di mana dalam hubungan kerjasama Bali Jeju ini, Provinsi Bali mendapat keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan kesenian Bali. Kesenian Bali merupakan tarian-tarian daerah Bali telah ditampilkan sebelum penampilan seni tari Korea Selatan di acara kesenian Provinsi Bali. Event kesenian atau pentas kebudayaan termasuk dalam media promosi wisata. Yang kedua ada Taman Megawati di Pulau Jeju. Sebagai bentuk kerjasama antar Indonesia Korea Selatan di bidang kepariwisataan, pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Provinsi Jeju membuat Taman Megawati di Pulau Jeju. Taman ini sebagai upaya untuk memperkenalkan Pulau Jeju di Indonesia. Pembuatan taman ini dilakukan setelah penandatanganan MOU pada tahun 2001. Yang ketiga, transfer wisatawan. Kegiatan transfer wisatawan masih belum terlaksana, tetapi telah menjadi wacana bagi kedua provinsi untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk kerjasama pariwisata kedua provinsi. Kemudian, keuntungan bagi pariwisata Jeju, yang pertama itu, 1. Pertunjukan seni tari Korea Selatan. Kesenian tari Korea Selatan tampil dalam acara kesenian Bali. Kesenian tersebut berupa tarian-tarian tradisional Korea Selatan seperti Samulnori, Tamra Folk Dance Festival, Taepyeong Dance, Jeju Pankut, dan lainnya. Penampilan tersebut merupakan bentuk promosi wisata Korea Selatan khususnya Pulau Jeju. Yang kedua, transfer wisatawan. Kegiatan transfer wisatawan masih belum terlaksana tetapi telah menjadi wacana bagi kedua provinsi untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk kerjasama pariwisata kedua provinsi. Yang ketiga, undangan mengunjungi Pulau Jeju. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya didampingi Duta Besar Indonesia John Prasetyo meminta dukungan kerjasama kepada Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan Kim Jong-duk berupa undangan kepada media, tokoh, tour and travel untuk mengunjungi daerah wisata Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.